Janatun Naim. Saya akan menyampaikan tentang Taiwan dan Jepang. Saya Siti Nurhapija, saya akan menjelaskan tentang negara Cina dan Korea. Saya Hikmah, saya akan menjelaskan tentang Mesir dan Aljazair. Saya Nur Khalifah, saya akan menjelaskan materi Sudan dan Mauritania. Dan saya adalah pemateri terakhir. Saya akan membawakan materi mengenai Somalia dan Afrika Selatan, yang mana hal tersebut berhubungan dengan pembelajaran kami mengenai perkembangan Islam di benua Asia dan Afrika. Selamat menyaksikan. Tapi kayak mayoritas Jongkok berarti? nah kayak mayoritasnya Islam, tapi ada yang Islam. Tapi di Korea tuh banyak lah yang kadang memiliki agama. Ya banyak yang ada memiliki agama. Apa bahasanya tuh lah? Komunis. Ada sih. Namun di Banjar kemaringan ada sih Hari bunga. Pada video kali ini akan dijelaskan tentang perkembangan Islam yang ada di Asia. Yang pertama adalah Taiwan, yang kedua adalah Jepang, dan yang ketiga adalah Cina, dan yang keempat adalah Korea. Yang pertama adalah Taiwan. Sejarah masuknya agama Islam ke Taiwan sangat panjang, dimulai pada abad ke-17 Masehi. Seiring dengan datangnya dinasti Ming dari Cina Daratan, pada abad ke-17, suku Hui yang mayoritas menganut agama Islam melakukan migrasi besar-besaran dari Cina Daratan menyeberang menuju Taiwan. Sebagian besar orang Muslim yang tinggal di Taiwan sekarang ini adalah pendatang yang tinggal sejak tahun 1949. Di Taiwan ada dua masjid yang besar, yaitu Taipei Grand Mosque yang terletak berseberangan dengan Danpak di Shenzhen South Road dan Taipei Cultural Mosque. jumlah Muslim di Taiwan kebanyakan berasal dari pedagang yang bukan asli orang Cina. Yang kedua adalah Jepang. Sejarah masuknya agama Islam ke Jepang sekitar tahun 1877 dan hampir bersamaan dengan masuknya agama Kristen yang dibawa oleh imperialisme Barat. Orang Jepang pertama yang memeluk agama Islam adalah Mitsutaro Takaoka. Sebagian besar orang Muslim yang tinggal di Jepang adalah pelajar dan pendatang dari Asia Tenggara dan Timur Tengah, dengan sedikit yang merupakan warga asli Jepang, serta mendirikan Jepang Islamic Center dan mengembangkan dakwah yang efektif. Sehingga suatu data menyatakan bahwa sekitar 10 warga Jepang masuk Islam setiap hari. Titik perkembangan Islam di Jepang adalah tahun 1890 saat sebuah kapal laut milik kerajaan Turki Ottoman singgah di Jepang dalam rangka menjalin hubungan diplomatik. Pada tahun 1953, organisasi muslim pertama di Jepang, yaitu Jepang Muslim Association, didirikan oleh Sakit Imazumi dengan 65 anggota. Korea Selatan adalah negara di Asia Timur. Sebagian besar masyarakat Korea tidak mempunyai agama. Saat ini, jumlah Muslim di Korea mencapai 120.000 sampai 130.000 orang. Dan dengan sekitar 45.000 diantaranya adalah penduduk asli Korea. Masjid pertama di Korea adalah Seoul Central yang didirikan pada tahun 1974 dan masjid kedua didirikan di Busan pada tahun 1980.
Masjid Al-Rahman di Pyongyang adalah satu-satunya masjid di Korea Utara yang digunakan oleh duta dari kedutaan Iran untuk beribadah. Kegiatan ibadah dikoordinasikan oleh Korea Muslim Federation atau KMF yang didirikan pada tahun 1967 dan menyediakan layanan dalam 3 bahasa, Arab, Inggris, dan Korea. Sekolah Islam pertama di Korea Selatan telah didirikan dengan bantuan dana dari pemerintah Arab Saudi dan direncanakan menggunakan nama Pangeran Saudi sebagai penghormatan atas dukungan tersebut. China termasuk negara terbesar kelima di dunia dengan populasi sekitar 1,37 miliar orang. China juga memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Islam dikenal di China sejak lebih dari 1.300 tahun yang lalu. Satu tokoh penting dalam Islam di China adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendirikan masjid di Guangzhou. Negara ini memiliki sistem pemerintahan republik dan mengadopsi ideologi komunis. Saat ini terdapat lebih dari 140 juta muslim di China dari berbagai etnis seperti Huizu, Uyghur, Kazakh, Kirgiz, dan Tajik yang tersebar terutama di bagian barat laut China. Selama dinasti Tang, 2 jalur perdagangan utama dikenal sebagai jalur sutera yang menghubungkan China dengan dunia Arab. Setelah berdirinya Republik Rakyat Cina atau PRC pada tahun 1949, agama Islam mengalami perkembangan yang pesat. Meskipun pemerintah tidak secara aktif mendorong praktek keagamaan, pemerintahan mendukung perbaikan masjid dan memberikan pembiayaan kepada organisasi muslim. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan Islam di benua Afrika, terutama di negara Mesir, Aljazair, Sudan, Mauritania, Somalia, dan Afrika Selatan. Benua Afrika terbagi menjadi 5 wilayah utama: Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Afrika Utara terdiri dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Sudan, dan Maroko. Afrika Barat mencakup negara-negara seperti Benin, Ghana, dan Nigeria. Afrika Timur meliputi Burundi, Kenya, dan Somalia. Sedangkan Afrika Tengah terdiri dari negara-negara seperti Angola dan Republik Demokratik Kongo. Akhirnya, Afrika Selatan mencakup Botswana, Namibia, dan Zambia. Agama Islam pertama kali masuk ke Afrika melalui bagian dari sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-5 kenabian ketika beberapa sahabat berhijrah ke Habasyah atau bisa disebut juga Ethiopia untuk menghindari penyiksaan. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad mengirim surat dakwah kepada penguasa Mesir. Perkembangan Islam berlanjut di Mesir pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan semakin meluas ke Afrika Utara di bawah Khalifah Utsman bin Affan dan Musa bin Nusair. Islam kemudian menyebar ke Afrika Barat pada masa kepemimpinan Uqbah. Wilayah Sub-Sahara pernah menjadi pusat peradaban Islam dan memiliki dinasti-dinasti Islam, termasuk Universitas Sankore. Secara resmi, Islam memasuki wilayah ini besar-besaran pada masa dinasti Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun. Menurut berbagai ahli, Islam mulai diterima di Afrika Barat pada abad ke-8 Masehi dengan beberapa tahap perkembangan termasuk penahanan, pembauran, dan reformasi. Memasuki pembahasan pertama yaitu adalah negara Mesir. Tahukah kamu, negara Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sekitar 90% penduduk Mesir beragama Islam, sedangkan sisanya beragama Kristen Koptik dan Katolik. Sejarah Mesir mencatat hubungan baik dengan Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir dikuasai umat Islam di bawah pimpinan Amr bin As. Mesir adalah negara dengan populasi Muslim terbesar ke-7 di dunia dan memiliki kontribusi yang signifikan dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan, terutama dengan didirikannya Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Selanjutnya, negara kedua yang akan kita bahas adalah negara Aljazair. Aljazair adalah negara yang terletak di pesisir Laut Tengah di Afrika Utara yang memiliki populasi lebih dari 37 juta penduduk dan termasuk di dalam negara terluas ke-10 di dunia dan terluas di Afrika. Aljazair memiliki sejarah yang panjang dari pemerintahan di berbagai kerajaan Islam, termasuk Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Mayoritas penduduk Aljazair beragama Islam, yaitu 99%-nya beragama Islam. Saya akan menjelaskan masuknya Islam di benua Afrika, terutama satu pada Sudan. Sudan adalah kota terbesar di Afrika yang mempunyai ibu kota yang bernama Khartoum. Sudan juga terkenal di kalangan Arab dengan sebutan tempat tinggalnya kaum Sud. Dan Sudan masuk Islam itu ketika Amr bin As menaklukkan kota Mesir dan mengirim Abdullah bin Sa'ad ke daerah tersebut pada tahun 31 Hijriah. Dan pada abad kedua, umat Islam berhasil menguasai Nasrani pada
daerah Sudan. Kerajaan Azarqa atau Kerajaan Puang menjadi kerajaan Islam terbesar di Sudan dari tahun 911 hingga 1821 Masehi. Setelah runtuhnya kerajaan ini, Mesir menguasai Sudan pada tahun 1821 Masehi, tetapi kekuasaan ini berhasil diperintahkan hingga berdirinya pemerintahan Mahdiyah oleh Muhammad Ahmad al-Mahdi. Sejak Sudan merdeka pada tahun 1956 di bawah kepemimpinan Ismail Azhari dan beberapa kudeta militer terjadi. Negara ini dipimpin oleh beberapa tokoh hingga Umar Hassan Ahmad Bashir terpilih sebagai presiden. Mauritania adalah kota bagian barat Afrika. Dulu dikenal dengan sebutan Sineh. Ibu kotanya adalah Naukan. Mayoritas penduduk di Mauritania itu adalah umat Islam. Mauritania itu masuk Islam oleh Jenderal Uqbah bin Nafi pada tahun 679 Masehi dan disusul oleh Musa bin Nausir pada tahun 708 Masehi. Dan dulunya Mauritania itu dipengaruhi oleh Afrika Utara dan budaya Nil dan Barcah. Wilayah ini diperintah oleh berbagai kelompok termasuk Venesia, Romawi, dan Bizantium. Belakangan kerajaan-kerajaan Islam menguasai wilayah tersebut. Prancis menjajah Mauritania pada tahun 1714 dan secara resmi mengambil kendali pada tahun 1920 hingga negara tersebut memperoleh kemerdekaan pada tahun 1958 di bawah Presiden Mukhtar Ould Daddah. Kudeta militer berikutnya terjadi menyebabkan pergantian kepemimpinan hingga Kolonel Muawidin Sayyidi Ahmad Tayyi menjadi presiden pada tahun 1984 dan terpilih kembali pada tahun 1992. Somalia terletak di ujung benua Afrika. Ia berbatasan dengan Samudra Hindia dan Afrika Timur. Ibu kotanya adalah Mogadishu, yang mana penduduknya adalah 99% beragama Islam. Islam masuk di Somalia melalui pendatang Arab yang datang dari Amman, Hadramaut, dan juga Yaman. Kemudian mereka menyebar melalui hubungan dagang antara negara Arab dan Afrika. Selama abad keempat dan kelima Hijriah, Islam tumbuh secara damai melalui interaksi antar suku. Kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Ifah yang diserang oleh dinasti Ayyubiyah pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Setelah jatuhnya Ifah, umat Islam mendirikan Kerajaan Adal, tetapi konflik dengan dinasti Ayyubiyah terus berlanjut hingga penjajahan Inggris dan Italia pada tahun 1355 Hijriah atau 1936 Masehi. Somalia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1380 Hijriah atau 1960 Masehi dengan Abdullah Utsman sebagai presiden pertamanya. Namun, kudeta militer yang dipimpin oleh Muhammad Said Barre terjadi pada tahun 1389 Hijriah atau juga 1969 Masehi, dan ia mendirikan sistem partai diktator. Partainya kehilangan kekuasaan di tahun 1412 Hijriah atau 1991 Masehi yang menyebabkan terpilihnya Ali Mandi sebagai presiden transisi. Pemimpin lokal Muhammad Farah Aidid menolak pemerintah transisi yang mengakibatkan perang saudara dan kurangnya pemerintah pusat. Kelompok bersenjata mengatasi berbagai wilayah yang menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi rakyat Somalia. Afrika Selatan adalah sebuah negara yang berada di bagian selatan benua Afrika yang berbatasan dengan beberapa negara. Salah satunya adalah Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, dan Swaziland. Dengan Lesotho berada di bagian wilayahnya. Negara ini dahulunya dikenal dengan kebijakan apartheid. Namun, kini ia sudah merupakan negara yang demokratis dengan sebagian besar penduduknya adalah orang berkulit putih terbesar di benua Afrika. Afrika Selatan kaya akan keberagaman budaya dan memiliki 11 bahasa. Budaya di Afrika merupakan gabungan antara budaya lokal dan budaya asing, terutama yang dibawa penjajah barat. Tahun 1993, pemerintah mengklasifikasikan penduduknya menjadi 4 kelompok: kulit hitam, kulit berwarna, keturunan India, dan kulit putih. Sebagian kecil populasi adalah Muslim yang terdiri dari 2,5% dari total penduduk, dengan mayoritasnya berasal dari kelompok kulit hitam dan berwarna. Islam pertama kali muncul di Afrika melalui 2 kelompok. Satu dibawa oleh kolonial Belanda tahun 1652 hingga 1807. Yang mencakup budak, tahanan politik, dan kriminal dari Afrika Barat, Timur, dan Asia Tenggara. Muslim pertama di Afrika Selatan adalah Mardikers dari Ambon yang diutus sebagai tenaga keamanan. Mereka tidak diizinkan untuk beribadah secara terbuka dan hukum ketat berlaku bagi yang melanggar. Tahun 1667, rombongan baru dari Nusantara tiba sebagai budak, termasuk tahanan politik yang melawan VOC. Salah satunya yang terkenal ialah Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang Muslim Melayu yang mendirikan komunitas Muslim pertama di Afrika Selatan. Meski diasingkan, ia berhasil membentuk komunitas Muslim di Zandvliet hingga meninggal tahun 1699. Tokoh lain salah satunya adalah Abdullah bin Qadi Abdus Salam yang mendirikan masjid pertama di Cape Town pada 1789 dengan jumlah muslim yang meningkat pesat antara 1804 hingga 1834 berkat pernikahan, adopsi, dan pendidikan.
Sufi seperti tarekat Qadariyah juga menjadi bagian dari budaya Islam di Kep dengan banyak kontribusi dari pembawa tradisi Sufi. Pemerintah Inggris membawa buruh Muslim dari India ke Afrika Selatan. Komunitas Muslim di Kep dikenal damai, meski terkadang menentang kebijakan yang merugikan mereka. Abad ke-20, banyak organisasi sosial budaya berdiri untuk melindungi identitas etnis. Perubahan besar terjadi tahun 1970-an hingga 1980-an, ketika literatur Timur Tengah dan pemikiran Muslim menjadi populer di kalangan pemuda. Organisasi seperti Gerakan Pemuda Muslim Afrika Selatan didirikan untuk memperkenalkan pemikir Muslim kepada generasi muda. Sekarang, terdapat kelompok Muslim yang mendukung berbagai gerakan politik dan pertemuan nasional Muslim diadakan untuk merumuskan piagam keagamaan. Masjid pertama yang dibangun oleh Qadi Abdus Salam masih ada, dan saat ini masjid baru yang megah di dekat makam Syekh Yusuf yang didirikan pada tahun 2005 dengan bantuan dari pemerintah Indonesia.